Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur malam ini kita bersekutu di dalam doa. Mari kita mulai persekutuan doa malam ini. Kita nyanyikan pertolongan-Mu. Firman Tuhan mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Biarlah di masa-masa sulit pandemi ini kita terus setia menanti pertolongan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami aminkan bahwa pertolongan-Mu begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Di saat-saat kami tidak sanggup menjalani kehidupan ini, disitulah kami melihat Engkau bekerja, tangan-Mu bekerja menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kesaksian dan renungan singkat. Biarlah Tuhan ini pun Engkau pakai menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke, shalom, selamat malam. Bersyukur atas penyertaan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini saya akan menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Jadi pada bulan 3 kemarin, ketika saya masih berada dalam lingkungan kampus ini, saya mendapatkan kabar dari IKT bahwa orang yang tinggal bersama saya telah dipanggil oleh Tuhan, yaitu saudara dari oma saya. Pada saat mendengar itu saya kaget, karena orang itu tidak sakit, tidak apa, tapi tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Dan pada kesempatan itu juga saya merasakan bimbang, apakah saya pulang atau tidak. Akan tetapi saya dikabari lagi bahwa almarhum dibawa ke Majene. Dan malam harinya itu saya masih kepikiran untuk balik ke sana. Dan akhirnya saya bermimpi tentang beliau bahwa saya ada di Palopo, saya sedang pakai baju putih, dan semua orang pakai baju putih, dan petinya itu memang putih, dan itu seperti nyata. Dan dia tidak berada di Majene dan dimakamkan di Palopo. Dan akhirnya pada siang hari tiba-tiba saya mendapatkan telepon bahwa benar apa yang saya mimpikan itu betul, bahwa jenazahnya batal dibawa pulang ke Majene. Dan apa yang dalam mimpi saya juga itu betul, bahwa apa yang ada dalam mimpi itu seperti peti, modelnya itu
persis yang ada dalam mimpi saya. Akhirnya saya langsung pulang, akhirnya saya langsung berangkat jam 1 siang. Akibatnya ketika saya berangkat jam 1 siang, akhirnya saya tiba kemalaman di Palopo, dan di situ saya mengalami suatu kebaikan Tuhan. Yaitu ketika saya kecelakaan sebelum memasuki daerah Belopa, saya lupa nama daerahnya, Lara atau apa, kan tetapi daerah situ sangat gelap dan sedikit sekali penduduknya. Nah ketika saat itu memang kondisi jalan memang lagi tidak bagus, jadi banyak lubang-lubang. Jadi saya sudah naik motor, tiba-tiba motor saya itu menginjak pinggiran jalan itu, sehingga saya terlempar ke searah sebelah, dan akhirnya saya diinjak. Jujur saya pada saat itu tidak merasakan apa-apa. Malahan yang kepikiran saya itu bahwa laptop saya rusak karena saya bawa laptop dalam tas, dan motor saya rusak karena saya terlempar, dan motor saya kemana. Jadi saya pikirkan itu motor dan laptop saya. Akan tetapi puji Tuhan tidak ada yang luka pada saya, cuma memar. Dan pada saat itu juga orang kaget karena posisi saya itu seperti istilahnya orang mati. Dan baru-baru ini saya melihat di Palopo Info, saya lihat itu, saya membayangkan diri saya pada saat itu. Akan tetapi yang di video itu orang itu meninggal dan saya selamat. Dan saya bersyukur akan itu karena Tuhan masih menyayangi saya. Kalau dipikir ketika kita sudah jatuh di area sebelah, lalu kita dilindas motor, dan orang itu ngotot bahwa orang itu menginjak kepala saya, dia menginjak badan saya sehingga dia oleng, akhirnya yang di belakangnya itu kayaknya jatuh, dan saya masih bertahan bahwa saya ini tidak apa-apa, saya tidak merasakan apa-apa. Tapi orang itu bilang, saya injak kau, dan saya pikir kau sudah mati, dia bilang, karena saya rasa itu bahwa kepalamu itu saya injak, saya lindas karena tiba-tiba juga. Tapi awalnya itu saya bilang, oh itu semua karena kebaikan Tuhan, karena saya ingin bertemu dengan keluarga dalam suasana duka. Dan pada saat itu entah kenapa juga tiba-tiba saya ditelepon terus sama tetangga, bilang, "Dek, kau sudah di mana?" Terus tiba-tiba juga saya kabari IKT juga saya bahwa saya habis kecelakaan dan jangan tanya oma saya, karena jujur saya takut dia nanti takut atau kepikiran apa-apa dalam suasana duka ini. Jadi saya bersyukur akan hal itu, akan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga dia masih memberikan saya nafas kehidupan yang semestinya kalau bisa dibayangkan pada saat itu, kalau Tuhan sudah mengizinkan saya kembali, saya sudah kembali ke hadiratnya. Karena banyak orang yang meninggal karena insiden seperti itu, tapi Tuhan masih menyelamatkan saya. Dan saya yakin percaya itu semua penyertaan Tuhan, dan pasti ada maksud dan tujuannya untuk kehidupan saya dan kehidupan umatnya di tempat ini. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Hai, Shalom dan salam sejahtera buat kita semua, khususnya untuk para jemaat GKI Palopo yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya kangenin, dan semoga kangen sama saya. Saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan kesaksian hidup saya, khususnya dalam masa pandemi ini. Masa pandemi ini saya ingat banget, 23 Maret kami disuruh mulai bekerja dari rumah. Awal-awal minggu saya tuh senang karena waktu itu saya emang lagi lelah. Jadi ketika bisa WFH itu membuat saya tuh lebih lega. Seminggu pertama, 2 minggu pertama masih menyenangkan karena bisa istirahat. Namun pada minggu ketiga, keempat, bulan-bulan berikutnya saya merasa kosong, saya merasa kesepian, saya tuh mulai setengah mati. Saya ingat banget, saya tuh sampai kayak seminggu sekali deh saya merasa kesepian, lalu saya nangis-nangis sendiri. Karena saya ini tuh orang yang sangat sanguin, saya orang yang sangat ekstrovert, saya orang yang sangat butuh ketemu sama orang lain, bersentuhan dengan orang lain. Tapi di saat masa-masa WFH atau stay at home itu saya tuh nggak bisa ketemu dengan orang-orang, dan saya hanya berada dalam kos saya, di kamar tidur saya, melihat laptop, dan sebagainya. Itu menjadi masa-masa yang bagi saya menyusahkan buat saya. Belum lagi kami perlu adaptasi dengan beberapa hal, kami harus ngajar dari rumah, belajar banyak perlengkapan aplikasi-aplikasi baru, juga nggak bisa kontak langsung dengan anak-anak, orang tua, jadi harus semua itu by phone, sedangkan kami juga susah belajarnya, mereka juga susah belajarnya. Jadi itu lumayan membuat struggle sekali.
Namun menariknya, saya bersyukur bahwa saya tuh ternyata nggak sendirian. Saya pikir saya kesepian, saya nggak punya siapa-siapa. Namun bersyukur justru di saat-saat itu saya kembali menemukan Tuhan, dan saya bisa membina relasi saya tuh lebih dalam dengan Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya kesepian banget. Saya tuh cuma di kamar doang mainnya sama gitar, keyboard, sama laptop. Gak bisa ketemu sama orang, gak bisa keluar. Dan saya kesepian banget. Tapi saat itu Tuhan malah bilang gini, "Yuk, lihat gak yuk, saya tuh ada loh buat kamu. Saya tuh masih bisa bercakap-cakap dengan kamu loh. Walaupun iya gak secara fisik. Tapi kamu bisa rasakan saya loh. Dan saya tuh available kapanpun kamu mau cari tuh saya bisa, dan saya ada buat kamu. Gak seperti manusia-manusia lain yang kamu pikir kamu bisa andalkan." Tapi ternyata kenyataannya enggak. Dan di sana tuh saya tuh merasa kayak, wah, thank you ya Tuhan, di masa-masa WFH ini saya justru makin berasa dekat sama Tuhan dan semakin diteguhkan bahwa ya it's okay yo kalau misalnya nggak bisa ketemu sama manusia-manusia itu. Dan pada akhirnya kan emang kamu tuh akan dengan saya, dan hanya saya yang bisa memuaskan kamu. Hanya saya yang bisa mengisi hari-hari kamu supaya kamu tuh gak kesepian. Dan bagi saya itu tuh penguatan yang oke banget. Dan setelah saya menerima bahwa ya saya punya Tuhan walaupun saya nggak ketemu orang-orang, namun bersyukurnya juga di bulan-bulan keempat dan seterusnya saya bisa kembali ketemu dengan orang-orang. Dan bahkan Tuhan tuh ya di masa-masa WFH ini, Tuhan tuh ternyata tuh ngomong sama saya dalam hal sederhana, kayak misalnya teman saya tiba-tiba kirimin saya makanan. Dan bagi saya itu tuh, wah, Tuhan tuh berbicara banget ya. Dan Tuhan tuh pengen bilang bahwa lu tuh gak sendirian, Ben. Ada aku, dan ada orang-orang di sana tuh yang juga berdoa dan memperhatikan kamu. Dan itu masa-masa yang sangat indah sekali. Dan kiranya kita semua juga bisa merasakan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Shalom rekan-rekan pendoa. Kesaksian dua saudara kita yang saat ini sudah jauh dari kota Palopo, tentunya selain sebagai obat rasa rindu kita, juga kesaksian mereka sudah menguatkan iman kita. Terima kasih Conto Yolanda dan Saudara Riko. Untuk Bapak Ibu Saudara yang masih menantikan pertolongan kebaikan Tuhan, izinkan saya membacakan Mazmur 130 ayat 5 ini. Demikian firman Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara-saudara, ayat ini cocok untuk kita yang sedang dalam posisi menanti. Mungkin itu menantikan pekerjaan, menantikan kesembuhan, pemulihan dari hubungan-hubungan yang rusak. Mungkin menantikan hikmat untuk memutuskan mau pindah kemana setelah ini. Atau mungkin menantikan sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu bagaimana rasanya menanti itu. Apalagi kalau menanti, menunggunya itu lama. Kita bisa merasa lelah dan putus asa. Karena rasa khawatir dan keraguan kita bisa semakin memuncak. Bahkan kita bisa merasa bahwa Tuhan itu sudah menyerah, sudah melupakan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, izinkan malam hari ini saya berdoa untuk kita semua. Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai lelah di dalam penantian-penantiannya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu datang kepadamu bersama jemaat-Mu yang saat ini hatinya sedang berkecamuk, merasa ragu dan khawatir sekali akan hari-hari depannya. Mereka yang hatinya berseru, sampai kapan harus menantikan pertolongan-Mu? Oh Tuhan, indahkanlah seru doa mereka yang minta tolong kepadamu ini. Tuhan, kami mau bersikap seperti pemazmur ini. Kami mau
meyakini bahwa adalah baik menanti-nantikan Engkau, adalah baik menanti-nantikan pertolongan-Mu. Tuhan, di posisi penantian kami masing-masing, Tuhan tolonglah kami supaya bisa mengingat bahwa Engkau Allah yang mengerti keadaan setiap kami. Bahkan tahu persis apa yang sedang kami pikirkan, kami khawatirkan di dalam hati kami. Biarlah kami mengalami anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu di masa-masa sulit ini. Biarlah kami merasa aman bersama-Mu, karena kami tahu Engkau Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bahkan di dalam pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini, Engkau sanggup bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Oh Tuhan, mampukanlah kami untuk taat kepadamu, untuk tetap setia kepadamu, selama masa-masa kami masih harus menantikan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berharap dan memohon. Amin. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian. Sekarang mari kita melayani Dia melalui doa-doa syafaat kita.